Habibi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa in kana la yanfazu minhu ila dumugi fahwal aula. Bapak Saudara, kita masih berbicara tentang rukun-rukun dalam ibadah puasa. Di antaranya rukunnya kita harus menjaga dan menahan jangan ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang bagian tubuh kita. Jadi kalau kita puasa itu harus kita jaga, kita pelihara jangan ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga-rongga ya yang berlubang ke bagian tubuh kita. Termasuk makan minum. Ya, itu batal sebab makan minum itu ada benda, ada sesuatu yang masuk ke rongga. Ya, mana? Yaitu mulut. Mulut kan terbuka. Ya, kita masukkan makanan. Nah, itu yang menyebabkan batal. Kenapa minum batal? Kenapa makan batal? Karena memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Nah, ini yang sedang kita bicarakan. Nah, kalau seandainya ya itu tidak berlobang, tidak terbuka, ya itu nanti tidak membatalkan. Ya, walaupun sampai ke dumug. Dumug itu artinya ke sumsum. Ya, fahwal aula, dan itu yang utama. Walam yujawizid dakhil fihil hasafatu awil halmatu fisaniyati, dan juga tidak melewati bagian dalam, ya di dalamnya hasafah atau ya halmah. Hulma itu ya mata ya puting. Kalau seorang perempuan kan tuh ya dia punya yang namanya mata puting yang bisa mengeluarkan air susu. Kalau orang laki hasafah. Nah, di dalam hasaf itu ada ya lubang keluar kencing. Namanya apa? Ihlil. Ya, itu ada hulmah, ada hasafah. Pisaniyati pada masalah yang kedua. Liusulihi, karena sampainya ila jaufin kepada satu lubang, wa kahritati dibagi, dan seperti kantongnya dimau, yaitu semacam sumsum ya wasala ilaiha yang sampai kepadanya. Ya, apa? Dawaun min ma'mumatin, berupa obat dari otak. Wa illam yasil ila batiniha, sekalipun tidak sampai ke bagian dalamnya. Wakajaupin, dan seperti lubang yang sampai ilaihi toknah. Ya, toknah ya itu semacam suntikan, ya tusukan suntikan. Ya, itu namanya toknah. Min nafsihi, dari dirinya, au ghairihi, atau lainnya, bi iznihi, dengan izinnya. Wala yadurru wusuluha, dan tidak bahaya, tidak batal maksudnya, sampainya ya lamhu sokihi, yaitu ke bagian dalamnya, li'annahu laisa bijaufin, karena itu tidak dikategorikan sebagai lubang. Aw wasala, atau sampai ilaihi padanya dawaun, obat ya, atau ada obat-obat yang masuk, min jaifatin aw huknatin, melalui ya suntikan, aw su'utin, atau melalui ya obat yang dimasukkan ya melalui hidung. Nah, itu kadang-kadang kan ya orang ada yang namanya huknah. Nah, kalau huknah itu obat yang masuk ya ke bagian kubul, ke bagian dubur. Nah, itu. Atau melalui ya suntikan. Kalau su'ud itu biasanya ya yang dimasukkan melalui apa? Melalui lubang hidung. Nah, itu namanya ya su'ud, ya obat yang dimasukkan melalui hidung. Wa illam yasil, sekalipun tidak sampai ila batinil am'a, yaitu ke bagian dalam usus. Am'a itu ya usus-usus yang ada di perut besar. Awid dimagi, atau dimag sumsum, idma waro al khaisumi, karena sesuatu yang ada di belakang batang hidung, wahwa aksol anfiya, itu di penghujung hidung itu jauh pun ada satu lubang.
Wa innama yubtiru, dan hanya saja batal bil wasili, ya dengan sampai ilal halki, yaitu ke halak. Ya, jadi kalau obat melalui hidung dimasukkan itu batal karena ini namanya lubang. Obat dimasukkan melalui dubur, dubur kan lubang, berarti batal. Atau obat dimasukkan melalui kubul. Ada juga tuh kadang-kadang obat dimasukkan melalui kubul atau melalui dubur. Nah itu istilah dalam fikihnya ada huknah, ada su'ud. Ya, tapi kalau model suntikan yang tidak melalui lubang, ya walaupun ada pori-porinya, itu nggak batal. Ya seperti kan kalau kita misalnya ada pori-pori nih, ada masuk benda-benda yang melalui pori-pori, keringat keluar masuk misalnya, itu nggak membatalkan. Tapi kalau yang namanya obat dimasukkan melalui hidung, hidung kan ada lubang namanya, ya. Atau melalui ya dubur atau kubul, itu lubang juga. Nah itu istilahnya huknah atau su'ud. Nah itu batal. Kenapa? Karena itu namanya jauh. Berarti itu udah anggota yang berlubang. Nah begitu juga kalau seandainya sampainya ke halak. Halak itu tenggorokan. Ya, in wasala ilal batini minhu, jika memang sampai ke bagian dalam syai'un sesuatu. Halak ya itu artinya tenggorokan. Ya kalau ada sesuatu yang kita masukkan masuk terus ke tenggorokan, ya ini lubang nih namanya. Ya lubang tenggorokan. Nah itu ya membatalkan juga. Wa makhrajul hamzati wal ha'i batinun, bermula tempat keluarnya huruf hamzah dan ha itu termasuk bagian dalam. Ha itu ha sama hamzah. Hamzah ya itu termasuk bagian dalam. Wa makhrajul kha al mu'jamah, sementara makhrajnya kha yang bertitik, wal ha dan ha al muhmalah yang kagak titik, zahir itu bagian luar. Ha bagian luar, kha luar. Tapi kalau ha dan di dalam, ha adanya di dalam. Kalau ha adanya di luar. Nah, itu ada bagian dalam, ada bagian luar. Kalau bagian luar enggak membatalkan. Kalau yang di bagian dalam itu membatalkan. Summa dakhilul fami ila muntahal muhmalati, kemudian bagian dalam mulut sampai ke bagian ya muhmalanya. Mulut terus masuk ya. Wal an hidung ila muntahal khaysyum, sampai ke ujung batang tenggorok ya nih, ujung hidungnya tuh. Ya itu lubang masuk ke dalam. Kalau masih di sini belum. Ya ini masih bagian luar. Jadi kalau kita ya berwudu kan sunat tuh memasukkan air ke dalam hidung, itu bagian luar tuh, sampai ke dalam-dalam. Ya, itu begitu. Ya mulut juga kalau kita berkumur-kumur itu bagian-bagian itu masih zahir. Tapi kalau bagian halak sini udah bagian dalam. Kalau tenggorok ya itu batang hidung ke dalam ya itu udah termasuk apa? Udah termasuk bagian dalam. Itu kalau ada benda-benda yang masuk lewat situ, ya batal juga. Ya, batal. Jadi kalau yang bagian luar itu biasanya kalau kita mandi junub itu mesti dikenain apa? Kenain air. Tapi kalau yang bagian batin, bagian dalam, kalau kita mandi junub nggak perlu dikenakan air. Sebab susah. Ya, susah. Itu jadi ada zahir, ada batin. Jadi di situ ya dikatakan muntahal khaysumi lahu hukmuz zahir, dikategorikan hukum zahir fil ibtar, yaitu di dalam membatalkan. Kalau di bagian zahir berarti di dalam ibtar itu dia tidak membatalkan. Bistikhrajil qai'i ilaihi, dengan sebab keluar ya muntah bagiannya. Awib tila'in nukhamah minhu, atau menelan nukhamah. Nukhamah itu artinya reak. Reak itu masih bagian dalam. Jadi kalau di bagian dalam ditelan lagi nggak batal. Nah kalau udah keluar ditelan, nah itu yang batal. Ya, jadi kalau ada reak kita masih bagian dalam, ya nukhamah. Nukhamah itu artinya reak.
Ya jadi kalau reak itu di bagian dalam Bapak Saudara ketelan lagi itu nggak apa-apa karena masih bagian dalam dengan dalam. Tapi kalau udah keluar, benda itu udah keluar kemudian kita telan, nah ini yang batal. Itu nggak boleh yang begitu. Kemudian ditelan lagi itu yang membatalkan. Wafi annahu dan pada bahwasanya iza tanajjasa apabila kena najis wajaba wasluhu wajib dibersihkannya dicuci. Kalau bagian dalam-dalam tuh kalau kena najis tetap dicuci. Misalnya mulut bagian dalam walaupun ketika mandi dia tenggorokan kita basah terus. Ya, jadi pada saat menelan ludah itu tidak membatalkan. Yang membatalkan kalau ludah itu dikumpulkan di anil junubi ya daripada junub. Nah, kalau bagian-bagian di dalam tadi ketika mandi junub itu enggak perlu dibersihkan. Tapi kalau kena najis wajib dibersihin, dikenakan air. Tapi ketika ada najis itu mesti dicuci, dibersihkan. Nah, itu bedanya begitu aja. Wa innama yubtiru dan sesungguhnya batal puasanya bi idkhali ma dzukira dengan memasukkan sesuatu yang disebut ilal jaufi ya ke dalam ya anggota ya rongga mulut bagian dalam jauf bisyarti dukhulihi dengan syarat dimasukkannya ilai kepadanya min manfazin maftuhin dari sesuatu yang terbuka ya, jadi mulut ya, hidung itu kan anggota-anggota yang terbuka masuk ke jaufnya ke bagian dalamnya. Kama takarrara sebagaimana pengarang kitab sudah menjelaskannya. Wa min sama karena dari sanalah la yadurru tidak menjadi apa-apa artinya tidak batal puasanya apa tasarrubul masami menyerapnya ya bagian-bagian yang masuk ke dalam pori-pori bitaslisil mimi wahya sakbul badan yaitu lubang-lubang yang ada di badan biduhni dengan minyak wangi. Misalnya kita lagi puasa terus kita gunakan minyak wangi di badan kita masuk ke pori-pori misalnya tuh minyak wanginya nggak apa-apa nggak batal ya boleh pakai minyak kayu putih pakai minyak angin ya ke bagian tubuh kita kan itu ada pori-pori itu Bapak Saudara. Nah, itu kan berlobang juga. Nah, itu tidak membatalkan. Jadi meresapnya obat-obatan atau apa aja bentuknya minyak wangi kah? Ya, wal kuhli. Ya, kuhli itu celak mata. Kita kalau pakai celak mata, ya mungkin masuk tuh ke dalam rongga-rongga yang ada di mata misalnya kagak membatalkan juga. Wal igtisali, igtisal mandi pakai sabun, pakai apa? Masuk misalnya tuh bagian-bagiannya ke pori-pori ya kita mandi ya kemudian kita siram dengan air masuk ke bagian pori-pori yang ada di tubuh kita wala yubtiru bidzalika maka itu tidak membatalkan dengan sebab kerjaan tersebut wa in wasala sekalipun sampai jauh pahu ke dalam rongganya kan ada rongga cuma kecil-kecil tapi kalau kita pakai mikroskop mungkin gede kali lubang-lubang tersebut ya. Tapi secara mata telanjang tuh Bapak Saudara kalau kita lihat pori-pori kita lubangnya kelihatan nggak? Enggak, ya seperti itu. Tapi ada lubang itu, keringat keluarnya dari situ. Ya, keringat keluar dari situ. Nah kalau kita pakai minyak wangi itu mungkin masuk ke situ. Pakai minyak kayu putih mungkin masuk ke dalam pori-pori tersebut. Nah ini tetap tidak membatalkan. Jadi pada yubtiru ya bidzalika tuh begitu ya sekalipun masuk ke anggotanya tuh yang lubang-lubangnya ada li'annahu lam yasil karena sesungguhnya tatkala tidak sampai min manfazin maftuhin dari lubang yang terbuka kana fi haizil afwi maka itu dalam kategori dimaaf itu yang dimaksud masih dimaaf wala karahata fi zalika dan tidak ada makruh pada yang demikian itu lakinnahu khilaful aula akan tetapi itu namanya khilaful aula makruh juga kagak paling-paling dalam tinjauan ilmu fikih nanti khilaful aula kan ada khilaful aula
ada makruh. Ini enggak makruh. Cuma ya khilaful aula. Di bawahnya makruh namanya khilaful aula. Wa innama yubtiru, dan sesungguhnya batal itu puasa bima maru dengan apa yang telah lalu keterangannya, in alima wa ta'ammada, jika dia tahu dan dia sengaja, wah tarok, dan dia dalam kondisi memilih bukan karena keterpaksaan. Fa in akala, kalau seandainya ada orang makan, au syariba, atau ada orang minum, nasian, ya dia dalam kondisi lupa, lisaumi, ya dia lupa terhadap puasanya, au jahilan, atau memang dia tidak tahu, bi anna zalika, bahwasanya makan dan minum itu mubtirun, dapat membatalkan, au mukrohan, atau dia dipaksa, alal akli, untuk makan, masalan contohnya qalilan kanal makulu, ya sama aja sedikit yang dimakan, awil masrubu, atau yang diminum, au kathiran, atau banyak yang dimakan atau yang diminum, lam yubtir, maka tidak membatalkan. Jadi kalau ada orang makan, ada orang minum tapi lupa, atau dia kagak tahu hukumnya, dia lagi puasa itu bisa membatalkan, atau dia makan dia minum karena dipaksa, baik itu makannya sedikit ataupun banyak, baik minumnya itu sedikit ataupun banyak, lam yubtir, maka dalam hal ini tidak membatalkan puasa. Ya, jadi ada orang lupa dimakan, makannya mau banyak mau sedikit enggak batal. Ada orang lupa lagi puasa diminum, mau banyak mau sedikit minumnya, tidak batal puasanya. Atau dia kagak tahu, ya mungkin baru masuk Islam, dia enggak paham, nah itu jahil namanya, itu juga tidak ya membatalkan. Atau dipaksa, dia diancam harus makan, harus minum, ya, nah itu pun tidak membatalkan, karena memang ya ini terkait dengan hukum-hukum yang dimaafkan. Orang kalau nggak tahu, ya itu nggak ada hukumnya. Orang kalau lupa, itu nggak ada hukumnya. Orang kalau dipaksa, itu nggak ada hukumnya. Ya, jadi li umumi khabaris sahihain, karena umumnya hadis ya sahihain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nih, hadisnya begini bunyinya. Man nasiya, siapa-siapa yang lupa, wa huwa shaimun, sementara dia lagi puasa, fa'akala, maka dia makan, au syariba, atau dia minum. Wa fi riwayatin, dalam riwayat wa syariba, habis makan dan minum. Jadi ada dua tuh riwayatnya, makan atau minum pakai au. Dalam satu riwayat fa'akala wa syariba pakai wau, habis dimakan diminum. Nah begitu, kan beda ya. Kalau tadi siapa-siapa yang lupa lagi puasa, dia makan atau dia minum gitu. Atau yang kedua riwayatnya, siapa-siapa yang lagi puasa dilupa, kemudian dimakan, habis makan dia minum. Dua-duanya dikerjain. Kalau au enggak, salah satu doang, makan atau minum. Kalau pakai wau dua-duanya, dimakan juga diminum juga. Lagi puasa lupa. Nah kata Nabi, fal yutimma saumahu, terusin puasanya. Tuh fal yutimma saumahu itu artinya lanjutkan puasanya. Jadi artinya kalau dilanjutkan puasanya bagaimana? Kagak batal. Terus Nabi bilang lagi, fa innama at'amahullahu wa saqahu, maka sesungguhnya Allah telah memberikan makan dan telah memberikan minum. Jadi itu rizqun minallah. Orang lagi puasa, lupa, dia makan, habis dimakan dia minum, nggak apa-apa, nggak batal. Itu rezeki Allah yang kasih. Yang kasih makan siapa? Allah. Yang kasih minum siapa? Allah. Ditahap lagi, bilang alhamdulillah. Nah setelah itu baru diingat, ya Allah saya lagi puasa. Ya, akhirnya dinanya-nanya, gimana nih puasa saya? Lanjut apa batalin aja? Lanjut. Sebab kata Nabi, fal yutimma saumah, lanjutkan puasanya. Berarti tidak batal. Nah, yang tadi tuh yang dimakan, dia minum itu rezeki. Sebab Allah yang ngasih. Udah. Ya, tapi yang orang enggak lupa, ya kagak boleh. Khusus dia doang yang lupa tuh. Nah, seperti itu. Jadi itu termasuk nikmat dari Allah.
Wasoha, dan menurut hadis sahih ada lagi riwayatnya wala qado'a alaihi. Jadi kalau ada orang makan atau minum saat itu dia puasa, dia lupa, itu namanya la qado'a alaihi, enggak perlu diqodoin. Nah, artinya kan kagak batal puasanya. Wali khobarin, dan karena ada hadis rubi'a an ummati al khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi, diangkat hukum terhadap umatku satu karena khata', salah. Ya, orang salah. Ya, khata' namanya. Diangkat. Nisyan, lupa. Orang lupa, itu juga sama, diangkat hukum itu. Wa mastukrihu, atau apa-apa yang dipaksakan kepada mereka. Nah, itu termasuk tidak ada hukumnya. Rufi al-qalam. Artinya rufi al-qalam itu an umat itu enggak diberikan denda hukuman kepada umatku. Wal jahilu, bermula orang yang tidak tahu, kan nasi, itu hukumnya sama seperti orang yang lupa, bijami'il uzri, dengan keseluruhan alasan, uzur, alasan. Itu kalau orang kagak tahu sama jahil, itu hukumnya seperti an-nasi. Ya, an-nasi artinya orang yang lupa. Makanya manusia itu bahasannya an-nasu. Ya, nasun itu artinya lupa. Berarti manusia itu ya sering lupa. Makanya manusia makanannya nasi. Ya, iya kan? Manusia makannya nasi. Nasi itu kalau diartikan oleh bahasa Arab itu artinya apa nasi? Lupa. Orang yang lupa tuh. Makanya kita makan nasi, makan ya jadi akhirnya jadi lupa mulu. Nah, yang kagak boleh pora-pora lupa. Kalau pora-pora lupa nggak boleh, Bapak Saudara. Walakin, akan tetapi la ya'zurul jahilu, tidak bisa dianggap uzur gara-gara bodoh nggak tahu, huna di sini wa fi mamarra, dan pada apa yang telah lalu, illa in qaruba ahluhu bil islami, kecuali kalau memang dia baru masuk Islam. Jadi jahil nggak tahu, kenapa kamu makan, kenapa kamu minum, kan lagi puasa, saya kagak tahu. Nah, lihat yang ngomong kagak tahu ini siapa? Kalau orang itu baru masuk Islam, mungkin baru kemarin masuk Islam, langsung puasa dia kagak paham, itu masih dimaklumi. Tapi kalau kita begitu, ya kagak boleh. Ente lagi makan siang hari, saya tanya, lah ente kok makan? Ini kan lagi Ramadan. Saya kagak tahu, saya pikir puasa boleh makan. Boleh nggak begitu alasannya? Ya nggak boleh. Ya, masa jawabannya saya kagak tahu? Ya. Nah, udah pasti kita tahu semuanya. Kalau orang lagi puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jadi nggak semuanya nih jahil. Hanya orang-orang tertentu, mungkin yang baru masuk Islam, yang belum tahu tentang tata cara, ya aturan berpuasa, atau mungkin dia tinggal di satu tempat yang terisolir, jauh dari ulama, nggak ada pengajian, sehingga Islam ya di sana nggak ada nggak ada yang memberikan pencerahan, cuma di agama Islam aja, cuma nggak pernah tuh diberikan pencerahan, sehingga dia nggak pernah ngaji, nggak pernah dengar ya tausiah. Nah, itu juga boleh, itu baru dibilang jahil, dia nggak tahu. Walam yakun mukhalifan ahlahu, dan dia tidak pernah bergaul kepada ahlinya, bihaisulam ya'rifinhum, karena dia nggak kenal dari mereka, anna zalika yubtiru, bahwasanya itu bisa membatalkan, itu dimaafin yang begitu. Makanya Islam itu ajarannya gampang, Bapak Saudara, yassiru wala tu'assiru, ya kasih kemudahan, jangan persulit. Ya, kadang-kadang orang baru masuk Islam kagak tahu masalah puasa, lagi ya puasa siang hari dia ya ngerokok. Ditanya, kok ente ngerokok? Emang kalau puasa nggak boleh ngerokok ya? Nggak boleh. Nah, itu kita pahami orang baru masuk Islam. Nah, gitu. Tapi kalau orang yang ya udah lama masuk Islam kemudian bilang begitu, ya nggak kena, nggak bisa seperti itu, karena memang dia tahu. Au nasya'a bi badiyat, ini yang saya bilang, atau dia tinggalnya di satu kampung, badiyah tuh, au bi baldatin, di satu kampung, satu desa.
ba'idatin jauh anil ulama'i dari ulama, bihaitsu la yastati'un naqlah ilaihim, di mana dia tidak mampu untuk pindah ya kepada mereka. Kalau mau ngaji jauh tempatnya, ya bisa itu berjam-jam berjalannya karena dia di tempat yang terisolir. Nah, ini bisa dimaafin li uzrihi, karena uzurnya hina izin pada saat itu. Bihilafi ma idza kana qadimal islami, berbeda apabila dia udah lama Islamnya, wa huwa baina zuhranail ulama, dan dia adanya di bagian ya kota-kota yang banyak ulama, au man ya ripu anazalika mudin, atau dia tinggal pada orang-orang yang tahu bahwa hal-hal itu bisa membatalkan puasa. Nah, itu kalau kita tinggal di kawasan kampung baru, nggak ada alasan saya kagak tahu. Nah, nggak boleh. Masa sih ente nggak tahu? Nah, itu alasan nggak tahu tidak diterima. Fa innahu la uzra lahu, maka sesungguhnya tidak ada uzur, nggak bisa alasannya diterima. Litaksirihi, karena itu namanya kelalaian dia. Bitarki ma yajibu, yaitu dia tinggalkan sesuatu yang wajib, min ta'allumi zalika, daripada belajar itu semuanya. Kama marra, ya sebagaimana yang telah lalu, awal kitabi, di awal kitab. Jadi nggak boleh. Ya kita nih makanya wajib mencari ilmu, belajar ilmu. Ya kalau kita nggak tahu gara-gara kita tinggalkan kewajiban kita belajar ilmu, maka itu kelalaian kita, taksir kita. Nah, karena kelalaian kita itu berdosa. Ya, makanya orang kalau hadir di majelis ilmu pahalanya gede. Ya, nah sebaliknya kalau kita enggak mau hadir di majelis ilmu gara-gara enggak hadir majelis ilmu, nanti banyak ya hal-hal yang kita enggak tahu, maka enggak hadirnya itu taksir, kelalen. Ya, itu berdosa. Ya, jadi ada orang kalau kagak hadir di majelis ilmu bisa dosa. Gara-gara dia kagak hadir, dia kagak ngerti. Sholat dia kagak paham. Ya. Itu begitu. Kadang-kadang ada orang sosami Allahu liman hamidah, ini tangannya masih jalan-jalan begini, terus langsung sujud. Kan nggak boleh itu. Ya, nggak ada tumaknina. Dia bilang saya kagak tahu. Nah, bagaimana ente nggak tahu? Ya emang ente nggak ngaji? Enggak, dosa berarti dia nggak ngaji. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia ngaji pahalanya gede. Makanya orang kalau sholat ya dengan cara ngaji beda sama orang sholat boleh niru-niru saja. Ya, orang kalau tukang ngaji itu cara sholatnya beda itu. Dari mulai takbiratul ihramnya beda udah. Sampai salam sempurna benar. Karena memang di ngaji satu persatu dia tahu. Ya, kalau orang kagak pernah ngaji cuma ikut-ikutan saja, kita bisa lihat. Nah, ini orang sholat sujudnya aja kagak ngerti. Ya, begitu. Ya, dari mulai takbiratul ihramnya aja udah ya enggak sesuai dengan aturan. Nah, makanya penting hadir di majelis ilmu, meninggalkan kewajiban hadir dalam majelis ilmu termasuk taksir, termasuk lalai, dan itu termasuk berdosa. Makanya ilmu 3 yang wajib kita pelajari: ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Itu 3. Ya, 3 ilmu ini wajib kita pelajari. Ilmu tauhid supaya iman kita mantap, akidah kita mantap. Jangan sampai kita syirik nanti. Ya, kita harus kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian kalau ilmu fikih terkait dengan ibadah, supaya ibadah kita benar sempurna. Nah, kalau ilmu tasawuf terkait dengan hati kita, supaya hati kita ini bersih, jangan punya sifat riya, ujub, takabur, itu yang bisa merusak ibadah. Ya, makanya harus 3-3-nya ini dipelajari. Tauhid, fikih, sama tasawuf. Jadi 3-3-nya penting untuk kemaslahatan kita. Wala yubtiru, dan tidak batal puasa bihubari nahwit tariq, dengan seumpama ada debu-debu kalau kita berjalan. Tuh kadang-kadang kita lagi puasa debu banyak. Kan mungkin tuh debu benda termasuk masuk ke rongga-rongga mulut kita. Nah, itu bagaimana, batal enggak? Enggak batal. Padahal kan debu benda, ain masuk. Ya, masuk. Nah, itu tidak membatalkan karena dimaafin itu. Susah masalah menjaganya. Ya.
Wala bi gharbalatin nahwid dakik, atau ngebulan seumpama tepung terigu. Tuh tepung terigu ya kan ngebul tuh. Kalau dulu zamannya masih orang ya menjemur kantong terigu tuh. Kantong terigunya pakai di apain tuh? Ya, dikibat-kibatkan. Dia lagi puasa. Mungkin ada yang pada masuk tuh ke rongga-rongga ya lubang hidungnya, mulutnya. Kagak batal. Enggak batal itu. Itu ngebulan daripada tepung terigu. Wala biwusulil asari, begitu juga tidak batal dengan sampainya asar. Asar itu cuma asarnya doang, rasanya doang, tidak bendanya. Kawusulir rihi, seperti sampainya ya bau bisami dengan sebab dicium. Ila dimagi sampai ke otaknya. Ada minyak wangi kita lagi puasa, kita cium. Itu kan asarnya yang kita cium. Ya, itu enggak batal tuh, enggak batal. Walaupun sampai masuk, rasanya enak, harum. Ada yang ya macam-macam dah bau. Yang kita cium itu asarnya yang masuk, itu tidak membatalkan. Wa ta'mi, atau contohnya rasa, bizauqi ila halqihi, dengan zautnya, rasanya ke halqahnya. Itu orang perempuan ya begitu hebatnya, dia lagi puasa nyayur lalu dicicipin sini, tapi kagak ditelan, cuma sekedar zauk. Oh ini garamnya kurang, oh ini garamnya cukup, itu kagak batal, nggak batal. Tapi kalau diginin terus ditelan, nah itu batal. Iya, kalau nggak ditelan nggak batal, cuma zauknya aja. Ya kalau kita kan kagak bisa, kadang-kadang cuma baru begini doang. Nah supaya mantap kita telan, apalagi 1 sendok, nah baru kita terasa, oh ini garamnya kurang, ini cukup. Ya, kalau orang yang udah ahli masak, itu dia cuma begini doang. Oh ini cukup garamnya, oh ini kurang. Itu asarnya doang, kagak ditelan, ya dikeluarin lagi. Itu nggak apa-apa. Ya sama minyak wangi, kan masuk tuh ke tubuh kita harumnya, atau minyak kayu putih. Masuk tuh, nggak batal. Kecuali minyak kayu putih diminum, ya batal. Ya orang ini kan cuma ada minyak kayu putih, ada minyak angin. Kita lagi puasa, kepala lagi pusing banget ya Allah. Kemudian diambil dah aroma terapi misalnya, dicium-cium. Kan masuk tuh, masuk. Ya zautnya, ya rasanya, baunya masuk ke tubuhnya tuh, ya ke sumsumnya, ke pori-porinya, ke otaknya. Nah itu tidak membatalkan, cuma itu asarnya aja yang masuk, bukan bendanya. Ya, jadi nggak apa-apa, boleh saja. Wala bidukhuli zubabatin, wala bidukhuli zubabatin, dan juga tidak batal dengan sebab masuknya lalat pijaupi ke dalam mulutnya. Kita lagi biasa-biasa aja begini, tiba-tiba lalat masuk, pong, kotoran, batal nggak? Kagak, enggak. Ya kalau lalatnya ada 10 kenyang, ya, begitu. Ya, jadi itu kalau ada lalat masuk nggak batal. Ya, kenapa? Karena itu tidak dengan kesengajaan kita. Beda kalau lalat kita ambil, kita masukkan, nah itu batal. Ini enggak. Ya. Jadi masuk zubabah, sejenis lalat, ya yang sejenis lalat nyamuk. Kan kadang bisa aja nyamuk itu, entah kita lagi sholat, kita lagi apa, lagi sedang khusyuknya nyamuk masuk terus ke tenggorokan, ketelan, dibingung, ya Allah gimana puasa saya? Kagak batal. Ya, puasanya kagak batal. Nah ini ada ibaratnya, dan tidak batal dengan sebab masuknya lalat ya ke dalam ya rongga mulutnya. Wa in ta'ammada, sekalipun dia sengaja, fathapamihi, membuka mulutnya. Tuh apalagi begitu, disengaja, dimangap aja dah, dimangap. Tapi tujuannya bukan berarti supaya lalat masuk, bukan, dia cuma sengaja mangap doang. Ya dibuka mulutnya, tapi li adami qasdihi lidzalika, tanpa ada maksud tujuan untuk supaya lalat masuk. Nah itu seandainya dia lagi mangap, masuk lalat, kagak batal. Wali usri tajannubihi, dan karena susah menjaganya,
wali annahu ma'fun an jinsihi, dan sesungguhnya itu termasuk dimaaf an jinsihi dari jenisnya. Nah, saya kira sampai sini kali mengingat waktu. Nanti baru wala yuftiru aidan bibal irrik,